Dapur rumah sederhana. Sari sedang sibuk di depan kompor menggoreng cilung sambil meracik adonan. Sari, aku berangkat kerja dulu ya. Tapi tadi aku cari nasi di meja kok nggak ada. Kamu belum sempat masak ya? Ya ampun Yayat, kamu kira aku ini punya 8 tangan? Aku dari tadi udah sibuk nyiapin adonan cilung, goreng, gulung, bungkus. Mana sempat aku masak sarapan segala buat kamu? Aku cuma nanya aja, Sar. Soalnya perutku belum keisi dari semalam. Tadi malam aku kan cuma makan kerupuk, itu pun tinggal 2 biji. Udahlah, jangan manja deh kamu. Aku ini banting tulang juga buat bantuin rumah tangga. Aku capek tahu setiap harus mikirin bahan cilung, mikirin pembeli. Belum lagi harus hadapin wajah kamu yang tiap hari ngeluh soal makanan. Maaf ya, Sar. Aku bukannya niat bikin kamu itu tambah capek. Aku cuma pengen sarapan bareng aja sebelum berangkat kerja. Sarapan bareng? Kau pikir ini liburan keluarga? Kita tuh hidup di tengah kekurangan Yayat. Dan kamu cuman kerja angkut-angkut barang di ruko, gaji kecil, pulang juga capek terus. Mana ada enaknya punya suami kayak kamu? Aku tuh nyesel tau. Yayat nyesel nikah sama orang yang gak bisa bikin hidup aku lebih baik. Aku ngerti, Sar. Aku minta maaf ya. Maaf doang mah gampang. Tapi perut ini gak bisa kenyang cuman dikasih maaf doang. Udahlah sana pergi kerja. Telat tuh. Nanti kamu dimarahin lagi sama manur kamu. Iya, Sar. Aku berangkat dulu. Jaga diri ya di rumah. Sebuah taman kecil yang cukup ramai, ada bangku-bangku taman, pepohonan rindang, dan jalur setapak. Di salah satu sudut taman, Sari berdiri di dekat gerobaknya yang berisi cilung. Wah, ini nih cilung langganan saya. Setiap siang pasti saya nyariin. Rasanya tuh gurih dan pedasnya tuh pas banget di lidah. Wah, ibu ini bisa aja bikin saya seneng aja. Cilungnya hari ini saya kasih lebih banyak bumbunya biar makin lagi. Ibu mau yang pedasnya banyak atau yang sedang aja? Aku yang sedang aja ya Sari. Soalnya kemarin lidahku sampai kebakar gara-gara cilung pedas buatan kamu. Hahaha. Aduh maaf ya Bu, kadang tangan saya juga suka kebablasan. Tapi saya senang loh ibu-ibu tetap balik lagi meskipun kemarin lidahnya sempat terbakar. Sari, kamu nih udah cantik, ramah, dagangan kamu juga enak terus. Gak salah deh kalau makin banyak yang suka beli cilung kamu tiap hari. Ah Bu, ibu ini bisa aja deh muji-muji gitu. Saya mah biasa aja. Yang penting dagangan saya bisa bikin ibu-ibu seneng. Udah itu aja cukup buat saya. Kamu jualan dari jam berapa sih, Sar? Kok tadi saya lihat belum ada? Baru sekarang nih kelihatan gerobaknya. Saya tadi sempat ke pasar dulu Bu, beli tepung dan sosis. Maklum ya Bu, saya itu kerja sendiri. Dari ngulinin adonan sampai dorong gerobak juga sendiri. Ya ampun, kamu kuat juga ya Sar. Tapi tetap semangat ya, soalnya cilung kamu ini udah jadi favorit banget di taman ini. Iya Bu, terima kasih banyak-banyak atas dukungannya. Saya seneng banget punya pelanggan kayak ibu-ibu semua yang gak cuma beli tapi juga ngasih semangat setiap hari buat saya. Udah, ayo dibungkusin Sar, aku bawa pulang 2 buat anak-anak di rumah. Soalnya kalau pulang bawa tangan kosong saya dimarahin. Hahaha. Oke Bu, siap, langsung saya bungkusin ya. Makasih banyak ya Bu. Nanti kalau ada yang kurang tinggal bilang ke saya aja. Saya bikinin lagi deh. Gerobak Sari makin ramai, suasana taman jadi hidup dengan tawa dan juga obrolan para ibu-ibu. Di meja kecil ada kotak uang dagangan Sari. Sari sedang duduk menghitung uang hasil jualan cilungnya dengan ekspresi yang serius. $50, $100, $150. Wah, lumayan juga ya hari ini. Tapi tetap aja belum cukup buat beli session baru yang harganya ratusan ribu. Gimana ini? Suara pintu di depan dibuka. Yayat masuk dengan langkah yang lelah. Akhirnya pulang juga Om. Kamu kemana aja sih? Udah malam begini baru nongol. Jangan-jangan kamu mampir dulu ke warung kopi buat ngobrol-ngobrol sama tukang parkir ya?
Enggak Sar, aku tadi nunggu antrian gajian lama banget dari sore sampai sekarang baru kelar. Jadi langsung pulang, nggak mampir-mampir kemana-mana. Oh, jadi kamu baru gajian nih? Wah, kebetulan banget nih. Kok digabung sama uang dagangan aku hari ini, pas banget deh bisa beli buat cucian yang lagi diskon itu. Loh Sar, uang gajian aku tadi itu buat belanja bahan makanan minggu ini. Kita udah kehabisan beras sama minyak, mana bisa dipakai buat beli make up. Yayat, kamu tuh nggak pernah ngerti. Aku ini juga kerja, cari uang sendiri, bantu ekonomi rumah tangga. Masa pas aku mau beli sesuatu buat diri aku sendiri, kamu larang? Egois banget sih kamu. Aku ngerti kamu capek dan butuh juga Sar, tapi kebutuhan rumah tangga itu lebih penting. Kita makan pakai apa nanti kalau uangnya habis buat beli kosmetik? Udah, daripada kamu ribet banyak omong, sini aku ambil aja semuanya. Aku yang lebih tahu mana yang penting. Aku capek dipaksa hemat terus. Sementara kamu enak bilang jangan beli ini, beli itu. Sar, jangan gitu dong. Itu uang satu-satunya buat kebutuhan kita berdua. Tolong jangan dihabiskan buat hal yang gak penting dong. Gak penting buat kamu, penting buat aku. Aku mau kelihatan cantik, mau dihargai, dan gak mau terus-terusan kelihatan kayak ibu-ibu lusuh. Dah, aku masuk kamar. Beberapa hari kemudian saat di rumah, Yayat, kamu punya uang gak? Aku butuh buat beli skincare. Toner aku udah habis dari kemarin. Gak ada Sar, semua uangku udah kamu ambil minggu lalu. Waktu kamu beli make up, itu sampai sekarang aku belum pegang uang lagi. Masa sih gak ada? Kamu ini suami atau bukan? Tugas kamu tuh kasih aku uang, bukan malah duduk santai sampai bilang gak punya apa-apa. Sar, aku tuh kerja tiap hari bawa barang dari pagi sampai sore. Tapi kalau semua kamu habiskan buat belanja, aku juga bingung harus bagaimana. Sekarang beneran gak ada sepeser pun. Aku gak peduli, pokoknya kamu cari cara. Mau utang ke tetangga, minjem ke mandor, jual barang, terserah. Aku gak mau tahu, aku butuh uang sekarang. Sar, tolong ngerti dong, aku juga manusia. Aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi aku bukan mesin uang. Kalau kamu terus menuntut kayak begini ya aku bisa hancur nanti. Hancur? Yang bikin aku hancur tuh kamu, Yayat. Hidup sama kamu bikin aku kayak pengemis yang harus minta-minta demi bisa kelihatan cantik. Aku capek diinjek-injek ibu-ibu karena gak punya skincare bagus. Sar, kamu lebih pilih penampilan daripada kebutuhan kita makan. Aku ini suami kamu loh, bukan sapi perah. Aku juga pengen dihargai dong. Udahlah, kalau kamu gak bisa ngasih apa yang aku butuh, jangan salahin aku nanti, cari jalan sendiri. Aku serius, Yayat. Kalau itu pilihan kamu, aku itu nggak bisa maksa ya. Tapi ya jangan lupa, kita itu masih suami istri. Seharusnya kita itu jalanin semua itu bareng-bareng, bukan saling paksa. suara debat Sari dan Yayat masih terdengar di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, keduanya terdiam sejenak. Permisi, ini ibu kos, tolong dibukain pintunya ya. Saya ada urusan penting. Maaf ya, kalau saya datang mendadak begini. Tapi saya kesini mau nagih uang kontrakan yang sudah 3 minggu kalian tunda-tunda terus. Saya udah cukup sabar loh. Maaf ya Bu Santi, kami benar-benar lagi kesulitan. Saya janji nanti begitu ada uang pasti langsung kami bayar Bu. Iya Bu, saya baru gajian tapi uangnya kupakai buat kebutuhan mendesak. Tolong kasih kami waktu ya, sedikit. Ya Bu ya, sedikit lagi. Kami tuh nggak punya niat buat melangkahin Ibu kok. Saya ngerti kan lagi susah. Tapi kontrakan ini juga tempat tinggal saya. Kalau semua orang kayak gini, saya bisa rugi besar. Tapi saya juga bukan orang jahat. Kami benar-benar mohon pengertiannya Bu Santi. Kasih kami waktu ya 1 bulan saja. Nanti kami usaha lebih keras biar bisa bayar lunas. Baiklah, saya kasihkan waktu 1 bulan. Tapi ini benar-benar yang terakhir. Kalau sampai akhir bulan belum juga dibayar, saya nggak punya pilihan lain selain mintakan angkat kaki dari sini. Terima kasih banyak Bu, kami janji nggak akan sia-siain kesempatan ini. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Kami janji bakal bayar sebelum waktu yang Ibu kasih ke kami habis. Saya tunggu ya, jangan sampai saya datang lagi dengan marah. Jaga janji kalian baik-baik.
Sari duduk di lantai bersandar di dinding, wajahnya murung. Yayat duduk di depan meja kecil menatap kosong ke arah dinding. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa saat. Kita harus cari cara, Sar. Kalau nggak sebulan lagi kita itu bisa benar-benar diusir dari sini. Kita harus bisa kumpulkan uang secepat mungkin. Gimana kalau kamu minjem uang ke bos kamu aja ya? Mungkin dia masih mau bantuin kita untuk terakhir kali. Nggak bisa, Sar. Aku itu udah terlalu sering minjem ke dia. Dan semua itu demi dia. Dan semua itu demi beli make up kamu kemarin. Aku itu nggak enak kalau harus minta lagi. Ya terus gimana? Kok mau kita tidur di pinggir jalan? Aku sih nggak mau, nggak bisa hidup kayak gitu Yayat. Kamu masih bisa jualan kan, Sar? Kalau kamu itu mulai jualan lagi, siapa tahu hasilnya cukup buat nutup kontrakan. Bisa aja sih. Tapi kita nggak punya modal. Bahan cilung juga udah habis semua. Tanpa bahan, aku mau jualan apaan? Di grosir langganan aku itu masih ada stok aci, tapi kita itu nggak punya uang buat beli. Yayat, kenapa harus beli? Kalau bisa ambil aja. Grosir itu kan suka tinggalin stok di belakang tanpa pengawasan. Gampang banget buat ambil beberapa bungkus. Sar, kamu sadar nggak yang kamu omongin itu? Itu namanya mencuri. Aku itu nggak mau, nggak segitunya juga hidup kita itu. Kalau kamu nggak mau bantu aku, lebih baik kita akhiri aja semuanya. Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa cari laki-laki lain yang bisa bantu aku. Mau kamu? Sar, jangan gitu dong. Aku itu sayang sama kamu. Aku tuh cuma takut kalau kita itu salah langkah aja. Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti lakuin ini. Aku nggak mau tahu. Besok malam kamu harus bawa Aci itu ke rumah. Titik. Sebuah bangunan gudang grosir yang sudah tutup sekitar pukul 11 malam. Jalanan sepi dan gelap. Yayat dan Sari muncul dari gang sempit di samping gudang. Ya buruan, jangan banyak mikir. Nanti keburu ketahuan. Kamu bilang sendiri kan, kamu tahu jalur masuknya? Ya, lewat sini pintu belakang biasanya nggak dikunci biasanya nggak dikunci rapat kalau malam. Cuma dikaitkan aja sama gembok longgar. Tapi kamu janji setelah ini kamu nggak maksa-maksa lagi ya? Janji atau enggak, yang penting sekarang kita harus dapat acinya dulu. Ayo, buka pintunya. Lima menit kemudian. Itu dia aci-aci baru datang kemarin. Ada 5 karung kecil. Ambil 3 aja, jangan kebanyakan. 3 cukup. Cepat bawa ke belakang gerobak di sana. Nanti aku tutupin pakai terpal bekas. Keduanya bergerak cepat mengambil karung aci dan keluar lewat pintu yang sama. Rumah mereka, Yayat duduk terdiam di lantai. Sari tersenyum puas melihat hasil curian. Akhirnya kita bisa jualan lagi. Kau mau hemat juga Yayat. Kalau dari dulu kau mau nurut, kita nggak bakal stres kemarin. Aku nggak tahu ini keputusan benar atau salah. Tapi ya, Sar, aku tuh harap ini semua itu nggak berujung buruk buat kita semuanya. Taman tempat Sari biasa berjualan, gerobaknya sudah siap dengan cilung hangat yang baru digoreng. Beberapa ibu-ibu mulai kemudian datang. Sar, kamu udah denger belum? Katanya grosir Pak Anton semalam dibobol maling tahu? Iya, aku juga denger. Tapi aneh loh, yang diambil cuma aci. Nggak ada barang lain yang hilang, cuma aci doang. Hah? Masa sih Bu? Waduh, kok bisa gitu ya? Biasanya kan grosir Pak Anton jaga ketat. Aneh juga ya malingnya. Makanya itu, udah jelas malingnya pasti tahu dalamnya gudang. Bisa jadi orang dalam loh. Cuman orang tertentu aja yang tahu di mana acinya disimpan. Aduh, saya merinding dengernya. Dan sekarang makin ngeri ya Bu. Aci aja dicuri, apalagi barang yang lebih mahal. Tapi ya sudahlah, semoga pelakunya cepat tertangkap ya. Cilungnya 1 ya. Kayak biasa. Pedasnya dikit aja Sar. Siap Bu, 1 cilung pedasnya dikurangin, langsung saya gulungnya. Semoga hari ini ramai lagi kayak kemarin. Kamu tetap semangat aja Sar, soalnya cilung kamu ini udah kayak candu. Anak-anak di rumah tuh doyan banget sama ini. Amin Bu, amin. Makasih banyak ya Bu atas dukungannya. Saya jualan juga semangat karena ibu-ibu semua.
Malam hari di rumah, di lantai ada tumpukan uang hasil jualan yang baru saja dihitung. Sari duduk dengan wajah sumringah sementara Yayat terlihat lebih tenang, tapi tidak bahagia. 50, 100, 200. Wah Yayat, sudah dapat lebih dari 500.000 hari ini. Ini sih rekor baru selama aku jualan cilung. Itu lumayan, kita bisa pakai sebagian buat nyicil kontrakan bulan ini. Setidaknya kita itu nggak bakal diusir dulu. Makanya, aku udah bilang kan, ini semua karena keputusan kita itu tepat. Yang penting sekarang kita punya uang, itu aja yang utama. Tapi cara kita dapetin uang ini, Sar, aku itu masih ngerasa ada yang salah. Rasa itu nggak tenang aja tiap ngitung hasil dagangan. Salah? Salah dari mana? Nggak ada yang salah. Kita nggak nyakitin siapa-siapa. Grosir itu juga nggak rugi besar. Lagian mereka pasti bisa ganti lagi. Tapi bukan berarti kita itu bisa ambil hak mereka gitu aja, Sar. Aku itu cuma takut nanti semuanya berbalik ke kita. Udah deh, jangan mulai drama. Sekarang mending kamu bantu aku hitung lagi. Siapa tahu masih ada yang ketinggalan. Aku nggak mau uang ini kurang sepeser pun. Yayat, acinya udah habis. Nggak ada sisa sebutir pun. Malam ini kita harus ambil lagi ke grosir, ya? Beberapa hari kemudian, dapur rumah Sari membuka Loh, karung kosong, kamu pikir aku mencari-cari mau sisa buang uang? aci. Ekspresinya Kalau masih kesal bisa saat dapat menyadari barang semua gratisan. sudah habis. Ia langsung berteriak bisa simpan memanggil uangnya Yayat. buat yang lain. Jangan sok alim deh. Jujur itu cuma bikin kita miskin. Kamu sadar nggak? Semua ini bisa kita punya karena aku Sar, yang kita berani itu ambil sudah resiko. punya uang sekarang. Kita itu bisa beli langsung ke pasar atau grosir. Nggak usah lagi ambil di jalan itu. Kalau kamu nggak mau bantu aku malam ini, aku pergi dari rumah ini. Aku ceraikan kamu dan kamu urus sendiri hidupmu yang menyedihkan itu. Aku bukan soalim ya, Sar. Aku tuh cuma nggak mau makin terjerumus. Kita itu sudah cukup dapat untung, sekarang waktunya jujur deh. Aku sadar, tapi nggak semua resiko itu layak diambil. Aku itu nggak mau hidup kita itu kayak gini terus, Sar. Jangan, Sar, jangan pergi. Aku lakuin. Malam ini aku ikut lagi deh. Itu semua gara-gara dia, Pak. Malam hari di gudang grosir, Saya gudang grosir dipaksa, Pak saya Anton, nggak tahu suasana apa-apa. gelap dan sepi dari luar. Yayat jangan maksa saya Namun buat di dalam ikut ternyata malam ada ini. aktivitas. Pak RT dan 3 warga lain sedang membantu Pak Anton beres-beres barang untuk pindahan. 5 menit kemudian. Loh, itu siapa? Yayat, Sari, kalian ngapain masuk malam-malam begini? Jangan-jangan mereka ini maling yang sempat dibilang seminggu yang lalu itu. Saya nggak mau ikut campur. Saya pergi duluan ya. Sari, kamu ngomong apa? Bukannya ini semua ide kamu. Aku cuma ikut karena kamu itu ancam ninggalin aku kan? Udah jelas ini maling, Pak. Lihat tuh, mereka udah masuk sampai dalam segala. Nggak bisa dibiarkan ini. Yayat, saya itu tidak menyangka kamu itu seberani ini. Kamu itu warga sini, tapi kelakuan kayak penjahat. Bawa istri pula. Pak, saya itu salah. Tapi tolong dengarkan dulu penjelasan saya. Dia kabur, kejar. Sudah biarkan dia. Yang penting laki-laki ini harus tanggung jawab. Warga langsung menghampiri Yaya dan mulai menghajarnya. Yaya terjatuh ke lantai tak mampu melawan. Sari menghilang dari kegelapan malam. Yaya terkapar di lantai gudang, wajahnya penuh luka, napas terengah. Pak RT dan warga berdiri di sekelilingnya. Pak, saya itu bukan pelaku utamanya. Semua ini idenya Sari. Dia yang paksa saya, dia yang mengancam cerai kalau saya itu nggak nurut. Saya itu cuma menuruti karena saya itu takut kehilangan istri saya, Pak. Ya Allah, jadi kamu itu cuma korban ya? Astagfirullahaladzim. Saya langsung main tangan aja tanpa mendengar penjelasan kamu dulu. Kayak kita juga terlalu emosi, Pak. Maafkan kami, Yayat. Saya ikhlas, Pak, tapi kalau boleh saya itu cuma mau satu hal. Saya berdoa semoga Sari dapat perasaan atas semua yang dilakukan ke saya. Sari sedang bersembunyi di balik semak gelap. Langit mendadak bergemuruh, kilat menyambar keras ke arah tempat persembunyiannya.
Sari yang bersambar itu perlahan tubuhnya berubah menjadi batu.